Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda 35 tahun asal Australia rela terbang ke Indonesia demi perawat pribadinya. Aku duduk sendirian di balkon lantai 2, memandangi kebun belakang yang luas dan rapi. Matahari sore jatuh miring, menyentuh rerumputan hijau yang seperti karpet mahal. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Setiap sudutnya terasa kosong. Setiap langkah kakiku hanya bergema pada dinding-dinding bisu. Sudah 5 tahun Faiz di sini, menjadi perawat pribadiku. 5 tahun yang ternyata mampu mengisi ruang-ruang hampa dalam hidupku. Aku, Louis Morgan, janda kaya raya, 35 tahun, dulunya, mengira tidak butuh siapapun lagi setelah ditinggal mati suami. Ternyata aku salah. Faiz bukan sekadar perawat. Dia teman bicara saat malam-malam dingin. Dia orang pertama yang membuatku tertawa setelah sekian lama. Lelaki sederhana itu, dengan logat Indonesianya yang kadang lucu, bisa meruntuhkan tembok dingin di sekelilingku. Tapi hari ini, semuanya terasa berbeda. Aku baru pulang dari pertemuan bisnis. Aku mendapati suasana rumah sepi, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada Faiz yang biasanya menungguku di ruang tamu sambil membawa secangkir teh hangat. Tidak ada suara langkah cepatnya dari dapur ke halaman. Aku naik ke kamarnya, merasa ada yang aneh. Pintu terbuka sedikit. Dan di dalam, hanya kekosongan. Koper hitamnya tidak ada. Rak bukunya kosong. Semua benda miliknya sudah lenyap. Di atas meja kecil, hanya ada satu lembar surat, ditulis dengan tangan. Louis, terima kasih atas semua kebaikanmu. Aku harus pulang. Maaf tidak sempat pamit dengan baik. Jaga dirimu. Faiz tanganku gemetar membaca surat itu. Rasanya seperti bagian dari diriku ikut hilang bersama Faiz. Aku duduk di tepi ranjangnya, memandangi kamar yang dulu terasa hangat, sekarang seperti kuburan. Kenapa dia pergi? Kenapa tanpa bicara? Apa aku berbuat salah? Aku mencoba menelepon, berkali-kali, tapi tidak aktif. Semua pesan yang kukirim hanya centang satu. Tidak ada balasan. Faiz benar-benar pergi, meninggalkanku tanpa penjelasan. Seminggu berlalu. Rumah ini seperti rumah kosong sungguhan sekarang. Para pekerja rumah tangga tetap bekerja seperti biasa, sopan, profesional, tapi tidak ada kehangatan. Tidak ada suara tawa Faiz saat mengajakku bercanda. Tidak ada cerita-cerita sederhana tentang kampung halamannya di Indonesia. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan. Aku ikut rapat-rapat perusahaan, menandatangani dokumen, berbicara dengan para manajer. Tapi di balik senyumku, hatiku hampa. Aku sering melamun, memandangi ponsel berharap ada pesan masuk dari Faiz. Sampai suatu malam, aku tidak bisa lagi menahan rasa kosong ini. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, hanya ditemani lampu kecil. Aku menatap foto suamiku di atas perapian, kemudian bergeser ke arah bingkai kecil yang berisi foto kegiatan amal di rumah sakit. Foto di mana Faiz berdiri di belakangku, tersenyum malu-malu. Air mataku jatuh. Aku sadar satu hal penting malam itu. Aku mencintai Faiz. Aku mencintai lelaki itu dengan segala kesederhanaannya, ketulusannya, kesabarannya. Perasaan ini bukan sekadar rasa nyaman atau ketergantungan. Ini lebih dari itu. Faiz adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus tahu kenapa dia pergi. Aku harus mengatakan apa yang sesungguhnya aku rasakan. Keputusan itu bulat malam itu. Keesokan paginya aku mengemasi koper kecil. Aku menyuruh sopirku mengantar ke bandara. Aku membeli tiket penerbangan pertama ke Indonesia, tanpa banyak pikir, panjang. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli apa risikonya. Aku akan menemukan Faiz. Aku akan membawa kembali bagian hatiku yang hilang itu. Saat pesawat lepas landas, aku menatap jendela, melihat daratan Australia perlahan-lahan mengecil.
Aku meninggalkan kenyamanan, kemewahan, dan semua hal yang dulu kupikir penting. Sekarang hanya ada satu hal penting dalam hidupku. Faiz. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi di negeri asing itu nanti, aku tidak akan menyerah. Bandara. Soekarno-Hatta padat sejak aku turun dari pesawat. Udara lembab langsung menempel di kulitku begitu pintu bandara terbuka. Aku menyeret koper kecilku sambil menatap sekeliling, bingung harus kemana. Ini kali pertama aku ke Indonesia, dan aku datang bukan untuk liburan. Aku hanya punya satu nama, kota di kepala, Pekalongan. Itu kota yang sering Faiz sebut-sebut saat bercerita, tentang ibunya yang suka membuat batik, tentang pasar pagi tempat dia dulu jualan kecil-kecilan waktu masih remaja, tentang masjid tua di pinggir sungai tempat dia suka duduk sendirian. Aku minta bantuan petugas informasi untuk mencari rute ke sana. Beberapa jam kemudian, aku naik mobil travel yang sempit, duduk berdempetan dengan penumpang lain yang tidak mengenalku dan tidak peduli aku siapa. Aku menyamarkan identitasku, cukup pakai topi dan masker. Tidak ada yang tahu aku Louis Morgan, janda pengusaha besar dari Australia. Dan aku juga tidak peduli. Di perjalanan, aku hanya menatap keluar jendela. Jalanan ramai, motor berseliweran, klakson tidak berhenti. Tapi entah kenapa, semua itu terasa lebih hidup dibanding rumah mewahku yang sunyi. Setibanya di Pekalongan, aku turun di alun-alun kota. Udara di sini lebih tenang. Langit mendung, angin lembut. Aku buka ponsel, mencoba cari jejak Faiz. Tidak ada akun media sosialnya yang aktif. Aku juga tidak punya nomor kerabatnya. Yang kupunya hanya satu foto lama yang pernah dia tunjukkan, rumah kecil dengan pagar kayu dan tanaman rambat. Aku naik ojek menunjukkan foto itu. Sopirnya mengangguk. Oh, itu rumah Bu Surti. Dia ibunya Faiz ya? Aku mengangguk cepat. Hatiku seperti ditusuk. Benar, ini jalannya. Kami melewati gang sempit, jalan tanah, anak-anak kecil berlari, suara radio dari warung kopi, lalu berhenti di depan rumah sederhana dengan cat mengelupas. Aku turun pelan. Rumah itu masih sama seperti di foto. Pintu terbuka. Seorang wanita tua keluar, berjalan tertatih. Aku langsung tahu, itu ibunya Faiz. Selamat sore, sapaku pelan, mencopot masker. Apakah saya bisa bertemu dengan Faiz? Wanita itu menatapku lama, seperti mengenali wajahku. Louis? Aku terkejut. Ibu mengenal saya? Dia tersenyum pelan. Faiz sering cerita, dia bilang. Kalau tidak ada Ibu Louis, mungkin dia sudah menyerah sejak lama. Aku tidak bisa berkata-kata. Tenggorokanku tercekat. Faiz muncul setengah jam kemudian, dari arah warung, membawa 2 kantong belanjaan. Saat melihatku di depan rumah, dia berhenti. Matanya membesar. Langkahnya melambat. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa senyum. Kamu tega, Faiz, kataku langsung. Pergi begitu saja tanpa pamit. Setelah 5 tahun, kamu pergi begitu saja. Dia mendekat pelan. Wajahnya berubah-ubah. Antara kaget, bingung, dan takut. Aku tidak sangka kamu akan kesini. Aku bukan orang yang suka ditinggal tanpa penjelasan, kataku. Tajam. Aku tidak bisa tenang kalau tidak tahu alasanmu. Faiz menunduk. Dia meletakkan kantong belanjaan di lantai teras. Aku pulang karena ibu sakit, dan aku merasa sudah terlalu lama di tempatmu. Aku bukan siapa-siapa, Louis. Aku duduk di kursi kayu di teras. Selama ini aku tidak pernah menganggap kamu bukan siapa-siapa, Faiz. Kamu tahu itu. Dia duduk di sebelahku, jauh sedikit. Suaranya pelan. Aku takut melangkah lebih jauh, Louis. Kamu dari dunia yang terlalu tinggi. Aku cuma anak kampung. Aku menoleh padanya. Kamu tahu kenapa aku kesini? Dia menggeleng. Aku kesepian. Tapi lebih dari itu, aku sadar aku sayang kamu. Aku mencintai kamu, Faiz. Faiz menatapku, lama. Seakan tidak percaya kalimat itu keluar dari mulutku. Aku tidak datang untuk mengajak kamu kembali. Aku datang karena aku butuh penjelasan. Dan kalau boleh jujur,
Aku ingin tahu apa kamu punya perasaan yang sama. Dia menarik napas panjang, lalu menatap ke kejauhan. Aku suka kamu, Louis, bahkan mungkin lebih dari suka. Tapi aku tidak tahu caranya membuat hubungan kita bisa diterima semua orang. Aku memandangnya. Kamu tidak perlu tahu caranya sekarang. Kita jalani satu langkah dulu. Dia diam, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Hari mulai gelap. Ibunya memanggil kami masuk. Aku duduk di ruang tamu kecil, makan malam dengan menu sederhana. Nasi hangat, tahu goreng, dan sambal terasi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Mungkin ini awal dari cerita baru. Dan mungkin untuk pertama kalinya, aku tahu apa arti pulang. Pagi hari di kampung terasa berbeda. Udara masih bersih, suara ayam bersahutan, dan sinar matahari menyelinap di sela-sela daun mangga di halaman rumah Faiz. Aku duduk di kursi kayu tua, menyeruput teh manis buatan ibunya. Tidak ada pelayan, tidak ada email, tidak ada suara ponsel berdering setiap 5 menit. Faiz keluar dari kamar dengan kaos lusuh dan celana pendek. Wajahnya masih basah oleh air wudhu. Dia langsung ke dapur, membantu ibunya memanaskan sayur. Aku memperhatikan semua, itu dalam diam. 5 tahun dia di rumahku, tapi tidak pernah aku melihatnya seakrab ini dengan hidupnya sendiri. Wajahnya lebih santai, caranya berjalan lebih ringan. Ada sesuatu yang dia tinggalkan di sana, di Australia, atau seseorang. Setelah sarapan, kami duduk di bawah pohon. Hanya kami berdua. Aku harus tanya, Faiz. Ada hal yang kamu sembunyikan? Tanyaku. Dia menatapku cepat, lalu pura-pura melihat jalan. Kenapa kamu nanya begitu? Karena kamu berubah. Sejak aku datang, kamu seperti takut aku akan menemukan sesuatu. Dia tertawa kecil, tapi tidak natural. Aku hanya kaget kamu datang. Itu saja. Aku tidak memaksa. Tapi aku tahu, kalimat itu belum selesai. Dan benar saja, menjelang siang, kami bertemu seorang pria kurus dengan jaket lusuh. Dia berdiri di depan rumah, memanggil Faiz. Bro, lama nggak kelihatan. Sombong amat, sekarang pulang bawa bule. Aku berdiri di ambang pintu. Pria itu menatapku dari ujung kaki ke kepala. Louis, ini Roni, teman kecilku, kata Faiz cepat. Aku mengangguk sopan, tapi mataku tetap memperhatikan gerak-gerik mereka. Roni berbicara pelan, tapi aku bisa menangkap beberapa potong kalimat. Lu pikir bisa sembunyi terus, Faiz? Dia udah nyariin lu lagi. Aku melangkah keluar. Ada yang nyari Faiz? Roni tersenyum kaku. Ah, cuman bercanda. Orang kampung mah suka heboh. Tapi dari raut wajah Faiz, aku tahu, ini bukan soal orang kampung. Malamnya, aku duduk di teras sambil menulis catatan kecil. Faiz duduk tak jauh dariku. Kami hanya ditemani, lampu redup dan suara jangkrik. Faiz, aku kesini bukan hanya karena kesepian, kataku pelan. Aku kesini karena aku percaya kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa jujur, aku mungkin tidak akan tinggal lama. Dia mendesah. Aku punya masa lalu yang tidak pernah aku ceritakan, katanya akhirnya. Sebelum aku kerja di rumahmu, aku sempat gabung kelompok motor. Di sana aku kenal seseorang. Namanya Santi. Aku terdiam. Dia pacarmu? Dia mengangguk pelan. Awalnya iya, tapi hubungan kami rumit, banyak drama. Aku akhirnya putus. Lalu aku diterima kerja jadi perawat. Aku ambil kesempatan itu buat mulai hidup baru. Aku mengerti. Tapi dia nggak pernah benar-benar pergi. Dia sering hubungi aku diam-diam selama aku kerja di Australia. Awalnya aku balas, tapi lama-lama aku berhenti. Dan sekarang dia mencarimu lagi? Tanyaku. Dia mengangguk. Roni tadi datang karena Santi cari tahu aku pulang. Mungkin dia pikir aku akan kembali padanya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ini bukan hanya tentang cinta antara aku dan Faiz. Ini soal masa lalu yang belum selesai. Dan aku tidak datang ke sini untuk menjadi pelarian. Keesokan harinya, aku keluar rumah sendiri, berjalan ke pasar.
Aku ingin merasakan sendiri suasana sekitar. Tapi baru 10 menit, seorang wanita mendekatiku. Tubuhnya tinggi, rambutnya diikat, wajahnya tegas. "Kamu Louis?" Tanyanya langsung. Tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Aku Santi, pacarnya Faiz, atau mantan. Tergantung kamu percaya versi siapa." Aku tidak menjawab. Dia berdiri di hadapanku seperti menantang. "Kamu pikir kamu bisa datang dari negara lain dan langsung bawa Faiz pergi seenaknya?" Aku menatapnya tajam. "Aku tidak membawa siapapun. Aku datang ke sini mencari kejelasan. Kalau kamu masih punya urusan dengan Faiz, selesaikan dengan dia." Dia tertawa kecil. "Kamu pikir dia mencintaimu? Dia cuma butuh hidup nyaman." Kalimat itu menamparku. Tapi aku menahan diri. Aku berjalan pergi, meninggalkan dia berdiri sendiri. Malam itu, aku duduk di kamar yang dipinjamkan ibunya Faiz. Aku merenung lama. Apa aku terlalu jauh berharap pada hubungan ini? Apa benar Faiz melihatku sebagai tempat nyaman saja? Lalu pintu diketuk. "Faiz masuk." "Aku dengar kamu ketemu Santi," katanya hati-hati. Aku mengangguk. "Kamu harus selesaikan semuanya, Faiz. Aku tidak bisa membangun sesuatu denganmu kalau kamu belum selesai dengan masa lalu." Dia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aku tidak akan kembali ke dia. Tapi aku akan pastikan dia tahu itu. Bukan demi kamu, tapi demi hidupku sendiri. Aku memandangnya lama. "Bagus, pagi-pagi, Faiz pergi sendirian. Dia bilang ingin bicara dengan Santi. Aku tidak ikut. Aku hanya duduk di dapur, menunggu." Sore, dia kembali dengan wajah lelah. Tapi matanya ringan. Tidak ada beban seperti kemarin. "Selesai?" tanyaku. Dia mengangguk. "Selesai. Dia tidak akan ganggu lagi." Aku tidak bertanya detail. Tidak butuh tahu semua. Yang aku tahu, Faiz sudah berani menyelesaikan urusannya sendiri. Dan mungkin, dari situ, aku bisa mulai percaya bahwa dia memang pantas berjalan bersamaku ke masa depan. Hari itu, Faiz mengajakku mengunjungi sawah tempat ayahnya dulu bekerja. Lokasinya agak jauh, harus naik motor tua dan menempuh jalan berbatu. Tapi Faiz bersikeras. Katanya, dia ingin aku mengenal hidupnya. Mengenal kampung ini bukan hanya dari jendela rumah. Kami sampai ketika matahari baru saja naik tinggi. Angin berembus pelan, aroma lumpur basah, dan padi muda memenuhi udara. Faiz berhenti di pinggir pematang, menunjuk ke satu gubuk kecil beratap seng. Dulu, tiap sore, aku duduk di sana, nunggu bapak pulang dari ladang. Aku berjalan pelan, menginjak tanah becek. Sepatuku kotor, tapi aku tak peduli. Ada sesuatu yang tenang di tempat ini, jauh dari kemewahan rumahku di Australia, jauh dari rapat-rapat panjang dan dokumen legal bisnis tekstil. Faiz duduk di atas batu, menatap ke seberang sawah. "Louis, kamu beneran kuat tinggal di sini?" Aku menoleh. "Aku nggak bilang aku mau tinggal di sini selamanya." Dia tertawa kecil. "Aku cuma takut kamu nyesal. Nggak semua orang bisa tinggalkan dunia senyaman punyamu, cuma buat ikut orang kampung seperti aku." Aku diam sejenak. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena aku ingin hati-hati menjawabnya. Aku datang ke sini karena aku tahu apa yang aku rasakan. Tapi aku juga sadar, hidup kita beda. Kita datang dari dua dunia yang bukan cuma jauh secara geografi, tapi juga cara pikir. Faiz tidak membantah. Dia mengangguk pelan. "Tapi kalau kamu pikir hidupku di Australia semuanya enak, kamu salah. Kesepian itu lebih menyakitkan dari apapun. Rumah besar, bisnis jalan, uang nggak habis, tapi malam tetap saja sunyi." Dia menoleh, matanya mulai basah. "Dan aku pulang ke sini bukan karena aku muak kerja sama kamu, Louis. Aku pulang karena aku takut. Aku jatuh cinta sama kamu. Tapi aku sadar siapa aku. Seorang perawat dari desa kecil, bukan pengusaha besar." Aku menatapnya lama. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" "Karena nggak masuk akal. Mana mungkin orang kaya seperti kamu mau sama aku." Aku menarik napas panjang.
Mungkin karena itulah aku datang ke sini. Bukan cuma karena aku sayang sayangmu, tapi karena aku juga ingin tahu apakah kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri. Sore hari, kami kembali ke rumah. Ibu Faiz menyambut dengan teh panas dan pisang goreng. Kami duduk bertiga di ruang depan. Tak ada televisi, tak ada musik, hanya suara jangkrik dan obrolan ringan. Tiba-tiba, Faiz berdiri. "Bu, aku harus bicara sesuatu," katanya pelan. Ibunya menoleh. "Aku dan Louis. Kami saling sayang, dan aku ingin menikah dengannya." Ibu Faiz terdiam lama. Lalu, perlahan, ia meletakkan gelasnya. "Kamu yakin?" Faiz mengangguk. "Dia bule, Faiz. Agamanya beda. Cara hidupnya juga pasti beda." Aku segera menjawab. "Saya sudah pelajari Islam. Saya siap mualaf. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya ingin jadi bagian dari keluarga ini." Ibu Faiz menatapku. Lama. Mungkin menimbang. Mungkin juga belum percaya. "Aku cuma ingin kamu bahagia, Nak. Tapi jangan sampai kamu lupa jati diri." Malam itu, Faiz mengajakku ke masjid kecil di ujung kampung. Di sana, dia memperkenalkanku kepada ustadz setempat. Kami duduk bersila, bercakap ringan, lalu bicara lebih dalam soal keislaman. Aku bukan orang yang religius, tapi aku tahu iman bukan soal asal atau tempat tinggal. Ini soal keyakinan, tentang mencari kedamaian. Dan anehnya, aku merasa tenang malam itu. Seolah pintu baru terbuka, dan aku diundang masuk dengan ramah. Setelah pulang, Faiz menggenggam tanganku. "Kamu yakin?" Aku tersenyum. "Kamu pikir aku datang sejauh ini cuma buat jalan-jalan?" 2 hari setelah itu, di masjid yang sama, aku mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan ustaz, Faiz, ibunya, dan beberapa tetangga. Tidak ada pesta. Tidak ada sorakan. Tapi ada air mata. Dari Faiz, dari ibunya, dan tanpa aku sadari, dari mataku juga. Aku bukan lagi wanita Australia yang hanya melihat dunia dari balik jendela kaca rumah besar. Aku adalah Louis. Wanita yang memilih berjalan di jalan berbeda, dengan lelaki yang membuat hatiku tenang, meski langkah kami tak selalu mudah. Faiz mengajakku menikah secara sederhana minggu depan. Tanpa gaun putih mewah, tanpa kue 3 tingkat, cukup dengan doa dan niat yang kuat, dan aku setuju. Karena kadang, cinta yang paling tulus tidak lahir dari pesta, tapi dari keyakinan bahwa 2 hati bisa saling menerima, meski datang dari 2 dunia yang sangat berbeda. Aku berdiri mematung di depan gerbang rumah besar itu. Rumahku. Atau rumah kami sekarang. 4 minggu setelah pernikahan sederhana di desa Faiz, kami akhirnya kembali ke Australia. Aku, Louis Mitchell, bukan lagi hanya seorang janda kaya raya yang menjalankan bisnis tekstil internasional, tapi juga seorang istri dari lelaki sederhana bernama Faiz Ramadan. Seorang pria yang dulunya hanya aku anggap sebagai perawat, kini jadi teman hidupku. Pintu terbuka otomatis begitu mobil berhenti. Faiz menatap bangunan tinggi berlantai 3 itu seperti seorang anak kecil masuk ke toko mainan. Dia terdiam. Mungkin gugup. Atau mungkin tertekan. Aku menyentuh lengannya pelan. "Kalau kamu nggak nyaman, kita bisa tinggal di apartemen kota beberapa hari dulu." Dia menggeleng pelan. "Enggak. Ini rumah kita sekarang. Aku harus belajar nerima itu." Aku tahu, bagi Faiz, ini bukan cuma perubahan tempat tinggal, tapi perubahan dunia. Dulu, dia hidup di rumah sederhana berdinding kayu. Sekarang dia akan tinggal di rumah marmer, dengan lift pribadi dan kolam renang dalam ruangan. Hari pertama kembali ke Australia, aku langsung sibuk dengan pekerjaan. Rapat, laporan keuangan, dan email yang menumpuk. Faiz hanya melihat dari jauh. Ia belum tahu harus berbuat apa. "Saya bisa bantu apa?" tanyanya waktu sarapan. Aku menatapnya. "Kamu mau belajar kelola bisnis ini?" Dia diam. "Boleh, tapi aku nggak ngerti apa-apa soal bisnis." "Kalau kamu serius,
Aku bisa ajarin. Dan aku memang mengajarinya, perlahan. Mulai dari hal kecil, seperti mengamati laporan gudang, cara berkomunikasi dengan klien, hingga bagaimana menjaga relasi dengan para karyawan. Faiz belajar cepat. Dia banyak bertanya, kadang salah, tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Satu hari dia mendatangi ruang kerjaku sambil membawa laporan produksi. "Louis, aku nemu angka janggal di laporan ini. Barang yang keluar nggak sebanding dengan stok masuk." Aku tersenyum. "Bagus. Kamu mulai peka." Tapi senyumku hilang saat aku benar-benar mengeceknya. Ada kecurangan. Stok bahan baku menyusut drastis dalam 2 bulan terakhir. Dan pelakunya bukan sembarangan. Salah satu manajer senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun diam-diam, menggelapkan barang. Faiz yang menemukan itu. Dan dia yang meminta agar aku tidak diam saja. Aku tahu dia senior, mungkin dekat dengan kamu, tapi ini menyangkut keadilan buat karyawan lain. Aku mengangguk. Faiz benar. Dan aku pun memanggil manajer itu. Dengan bukti yang jelas, aku memberhentikannya hari itu juga. Setelah dia pergi, Faiz duduk di sampingku. "Kamu tahu apa yang aku takutin, Louis?" "Apa?" "Jangan-jangan aku berubah jadi orang yang terlalu nyaman sama kekuasaan. Terlalu cepat menikmati semua ini." Aku menoleh. "Aku malah bangga kamu khawatir soal itu. Itu tanda kamu masih waras." Hari demi hari, Faiz makin percaya diri. Dia mulai memberi saran dalam rapat, mulai ikut diskusi dengan bagian produksi, mulai akrab dengan para kepala divisi. Beberapa karyawan sempat bertanya padaku, "Bu Louis, ini suami ibu yang dari Indonesia itu ya? Orangnya sopan dan cepat belajar." Aku hanya mengangguk. Tapi tetap saja, ada yang tidak suka. Aku tahu itu dari bisik-bisik kecil di belakang. Dari cara beberapa rekan bisnis memandang Faiz dengan sinis. Bahkan ada yang secara terang-terangan berkata padaku, "Kamu yakin orang sekelas dia bisa urus bisnis segede ini?" Aku hanya jawab dengan satu kalimat. "Kalian akan lihat sendiri nanti." Dan Faiz memang membuktikannya. 3 bulan setelah kami kembali, dia berhasil menyelamatkan satu kontrak besar yang hampir batal gara-gara kesalahan tim marketing. Faiz yang turun langsung menemui klien, menjelaskan semuanya dengan tenang. Dan kontrak itu kembali disepakati. Bahkan nilainya lebih besar dari sebelumnya. Malam itu kami duduk di balkon lantai 2, minum teh, menikmati langit Australia yang bersih. "Kamu tahu, Faiz," ucapku. "Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal kayak gini." Dia tersenyum. "Aku juga nggak nyangka. Dulu aku cuma mimpi bisa punya sepatu bagus. Sekarang, ya, beginilah." Aku tertawa. "Tapi janji satu hal, ya?" "Apa?" "Jangan pernah berubah jadi orang yang sombong. Jangan anggap kamu lebih baik dari orang lain cuma karena kamu bisa berdiri di sini sekarang." Dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku nggak akan lupa, Louis. Semua ini cuma titipan. Kita cuma numpang hidup di dunia." Aku genggam tangannya erat. Dan di saat itulah aku sadar, aku sudah mengambil keputusan yang benar. Bukan karena aku punya suami yang tampan atau pintar. Tapi karena aku punya teman hidup yang tahu di mana kaki harus berpijak, dan kepada siapa hati harus berserah. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Matahari bersinar hangat, kopi pagi masih mengepul di meja makan, dan Faiz seperti biasa duduk sambil membuka laporan dari divisi keuangan. Tapi, telepon berdering. Dan dari nada suara sekretarisku, aku tahu sesuatu tidak beres. "Louis, media mulai mencium kabar soal latar belakang Faiz. Ada yang menggali masa lalunya. Mereka bilang kamu menikahi mantan perawat yang dulunya miskin dari Indonesia." Beberapa investor mulai resah. Aku diam, dan ada tekanan dari dewan direksi. Mereka ingin rapat darurat besok. Aku menutup telepon perlahan. Wajah Faiz menoleh. Dia tahu ada sesuatu. "Ada masalah?" Aku hanya mengangguk. "Ada yang sengaja ingin menjatuhkan kamu." Dia menunduk. "Sudah kuduga. Dulu waktu pertama kali kamu ajak aku balik ke sini, aku tahu bakal ada orang yang nggak senang." Hari itu kami bicara panjang. Tentang latar belakang Faiz, tentang siapa dirinya,
dan tentang seberapa mudah orang bisa menghakimi hanya dari asal dan masa lalu. Aku tahu dia tidak salah. Tapi bisnis ini bukan hanya soal benar atau salah. Ini soal kepercayaan publik. Besok paginya, ruang rapat kantor pusat terasa dingin. Semua petinggi perusahaan hadir. Beberapa di antaranya menatap Faiz seolah dia adalah benalu yang menempel padaku. Louis, salah satu dewan bersuara. Kami semua menghargai pilihan pribadi Anda. Tapi publik melihat ini sebagai kelemahan kepemimpinan. Investor mulai mempertanyakan masa depan perusahaan. Aku menatap mereka, satu persatu. Kalian meragukan Faiz hanya karena latar belakangnya? Itu juga. Tapi juga karena dia terlalu cepat dapat posisi strategis. Terlalu muda. Terlalu tidak selevel dengan kita. Aku menarik napas panjang. Kalau Faiz tidak selevel, kenapa dia yang menyelamatkan kontrak kita bulan lalu? Kenapa dia yang pertama kali menemukan kebocoran gudang kita? Kenapa dia satu-satunya yang turun ke lapangan saat proyek di Vietnam bermasalah? Mereka diam. Aku tidak buta. Aku tahu siapa yang kerja, siapa yang cuma duduk dan ikut rapat. Seseorang mencoba memotong, tapi aku angkat tangan. Kalau kalian tetap merasa Faiz tidak layak, silakan buat surat resmi dan bawa ke rapat pemegang saham. Tapi aku pastikan satu hal, aku yang pegang mayoritas saham. Jadi pikir baik-baik sebelum melangkah. Suasana berubah kaku. Faiz tetap diam. Tidak marah, tidak membela diri. Hanya menunduk, menunggu aku menyelesaikan semuanya. Dan aku senang dia begitu. Tidak perlu membuktikan apapun ke orang-orang yang hanya menilai dari permukaan. Sore harinya, aku dan Faiz duduk di taman belakang rumah. Udara dingin mulai turun. Dia masih tampak tenang. Aku nggak nyangka bakal jadi sebesar ini. Aku cuma mau bantu kamu, Louis. Aku nggak pernah minta jabatan, nggak pernah minta dihormati. Aku menatapnya. Aku tahu. Tapi kadang, dunia nggak butuh alasan untuk membenci. Cukup lihat asal kita, lihat warna kulit kita, lihat dari mana kita lahir. Mereka sudah punya cerita sendiri. Dia mengangguk. Apa kita harus pergi? Kenapa harus pergi dari rumah sendiri? Dia tertawa pelan. Kamu benar. 2 minggu kemudian, berita baru muncul. Salah satu dewan direksi yang paling vokal ternyata punya kepentingan pribadi. Dia ingin Faiz disingkirkan agar bisa mengangkat kerabatnya sendiri. Fakta itu bocor ke media. Publik berbalik. Banyak yang mulai memuji Faiz karena tetap diam saat difitnah. Bahkan beberapa investor asing mulai menyatakan dukungan terbuka padanya. Rapat darurat kedua digelar. Tapi kali ini suasananya berbeda. Semua yang dulu menyerang, kini diam. Ada yang minta maaf. Ada yang hanya tersenyum canggung. Faiz tetap sama. Tidak berubah. Setelah rapat, dia hanya berkata, aku nggak mau balas dendam. Tapi aku harap mereka belajar sesuatu. Aku tersenyum. Mereka belajar. Percaya saja. Malam itu kami makan malam berdua. Tidak ada pesta. Tidak ada perayaan. Hanya 2 orang yang duduk di dapur besar rumah kami, sambil menyantap ayam panggang dan sayur hangat. Apa kamu bahagia sekarang? Tanyaku. Dia menatapku lama. Bahagia itu sederhana. Bisa kerja dengan jujur. Bisa hidup bersama orang yang kita cintai. Dan bisa tidur dengan tenang. Aku menunduk. Menyeka sudut mata yang entah kenapa basah. Faiz bukan pria sempurna. Tapi, dia tahu cara memperlakukan orang dengan adil. Dia tidak sekolah tinggi, tidak punya gelar, tapi hatinya besar. Dia tidak pernah memandang rendah orang lain. Bahkan pada mereka yang pernah menjatuhkannya. Dan aku belajar banyak dari itu. Uang bisa datang dan pergi. Jabatan bisa berganti. Tapi kebaikan, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, itu yang jadi pondasi rumah tangga kami. Karena sehebat apapun manusia, kalau hatinya sombong, maka semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Dan sebaliknya, meskipun kita datang dari desa kecil di ujung dunia, asal rendah hati dan percaya pada Allah, maka tidak ada satu pun yang mustahil